kasih. Ini untuk tambahannya. Silakan Terima kasih minum-minumnya. banyak. Iya. Hai Travel Addict, selamat datang di Holiday You. Nama saya Iwet Ramadan, senang sekali bisa mengajak Anda untuk selalu meluangkan waktu untuk berlibur setiap saat. Ini penting sekali supaya pikiran kita bisa tetap fresh. Tapi ngomongin soal berlibur, maka kita akan bicara juga soal destinasi wisata, lalu kemudian tiket pesawat atau tiket dari perjalanan Anda, kemudian juga akomodasinya. Nah, di program ini kita akan mengajak Anda untuk menggali lebih dalam, memberikan tips-tips supaya liburan Anda bisa nyaman dan pastinya hemat. Sebelum saya kasih tipsnya, sebentar ya, saya mesti pesen dulu nih, sebelum nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Mbak, saya akan kasih satu menu yang selalu saya pesan di Nenis Pavilion yang ada di Sumarekon Mall Bekasi ini. Oke. Mau pesan apa, Pak? Saya mau pesan, kalau memulai sebuah hubungan jangan pakai terlalu perasaan dalam, Mbak. Oke. Mbaknya serius banget sih. Oke, saya mau pesan baked rice with grilled salmon yang Cecil Salmon baked rice. Ya. Lalu kemudian saya mau Ines tiramisu retrisi. Ya. Lalu saya mau minumnya adalah kiwi wiki. Oke. Ya, Saya ulang kembali pesanannya, Pak ya? boleh. Satu Cecil Salmon Baked Rice, Mhm. satu tiramisu red reci, Iya. dan satu minumannya kiwi wiki. Oke. Ada lagi? Sudah, itu saja. Terima Bisa saya kasih. ambil menunya? Boleh. Iya. Terima Sekalian kasih. sama ambil masa lalu saya boleh, Mbak? Ya, oke. Anyway, ngomong-ngomong soal liburan, biasanya yang menjadi kekhawatiran dari travel addict soal liburan adalah masalah tiket pesawat. Ya iyalah, karena biasanya tiket pesawat ini yang paling menghabiskan banyak biaya dari dana liburan Anda. Nah, di Holiday You hari ini, saya akan membahas beberapa tips untuk bisa mendapatkan tiket pesawat yang murah. Mau tahu? Yang pertama adalah, jadi Anda harus mendaftarkan diri Anda di situs resmi dari masing-masing perusahaan penerbangan. Lalu yang kedua, daftarkan email Anda untuk kemudian nanti bisa mendapatkan email blast atau kemudian juga bergabung di mailing list dari perusahaan penerbangan untuk mendapatkan promo-promo menarik. Bicara soal promo, tips kita yang kedua adalah promo perusahaan penerbangan biasanya dilakukan di waktu-waktu tertentu. Mau tahu rahasianya? Kasih tahu nggak ya? Saya kasih tahu ya. Tiket promo itu biasanya dilepas oleh perusahaan penerbangan di hari kerja antara hari Selasa sampai dengan hari Kamis dan dimulai di jam 12 malam. Jadi standby terus tuh travel addict, jangan sampai Anda kelewatan. Dan biasanya kalau misalnya Anda mengikuti promo-promo seperti ini jam 5 pagi itu sudah habis tiketnya. Makanya Anda harus sigap cekatan dan juga bekantan. Oh enggak, itu enggak termasuk ya. Dan yang ketiga adalah siapkan mental Anda karena biasanya kalau bicara soal tiket promo, maka kita bersaing dengan ratusan bahkan ribuan orang. Semoga bermanfaat tipsnya. Namun sebelum kita pisah, saya akan kasih lagi nanti tips berikutnya. Namun sebelumnya saya akan memberikan tempat-tempat wisata yang wajib Anda kunjungi. Ingin tahu apa? Kita saksikan sama-sama. Yuk! I keep writing myself into Bandung merupakan kota tujuan wisata yang punya daya tarik tersendiri bagi setiap wisatawan dalam maupun luar negeri. Ada satu tempat yang jarang orang tahu, bahkan warga Bandung sendiri masih kurang mengenal tempat ini, yaitu Bukit Moko. Moko adalah salah satu bukit yang konon dikatakan sebagai bukit tertinggi, tempat di mana kamu bisa menikmati keindahan panorama kota Bandung seutuhnya. Tempat ini relatif masih baru menjadi tempat tujuan wisata. Letaknya berada di salah satu bukit yang dikelilingi hutan pinus di desa Cimenyan, Bandung Timur. Bukit Moko terletak pada ketinggian 1.500 dari permukaan laut. Untuk mencapai lokasinya pun punya tantangan tersendiri. Dengan melewati tanjakan curam dan jalan berbatuan, terkadang berlumpur jika terjadi hujan. Dari Bukit Moko, travel addict bisa melihat kota Bandung 180 derajat loh. Biasanya orang datang ke bukit ini pada pagi hari untuk menikmati sunrise dan awan tebal yang menutupi kota Bandung. Jadi nggak perlu jauh-jauh pergi keluar kota atau bahkan keluar negeri untuk bisa mendapatkan keindahan alam. Di Bandung sendiri sudah tersedia tempat-tempat menarik untuk kita kunjungi. Dan tentunya dengan biaya yang terjangkau. Biar nggak penasaran, travel addict harus datang langsung ke Bukit Moko ini. Jangan lupa cantumin dari daftar liburan travel addict ya.
Gimana tayangan must go traveling places-nya? Seru banget kan? Tapi ingat, sebelum tempat-tempat itu kita kunjungi, satu hal yang harus diingat adalah tiket pesawatnya dulu harus Anda miliki. Nah, setelah ini kita akan sama-sama memberikan tips. Sebentar, makanan saya datang. Ini harus kita nikmati dulu. Oke, ini dia favorit saya. Oke, Kiwi Wiki. Sip, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Thank you. Oke, saya tahan dulu, jangan sampai makan dulu ya, karena saya harus memberikan hutang saya, yaitu tips bagaimana caranya supaya kita bisa tidak terputus koneksinya dengan akses internet dari website masing-masing maskapai penerbangan. Sebelum saya kasih tipsnya, satu hal yang harus diingat adalah siapkan dulu data diri Anda. Ya, kenapa? Karena nanti begitu kita mengakses internet websitenya gitu, jangan sampai nanti gerabak-gerubuk nggak ada, KTP-nya belum ada, pasportnya belum ada, kartu kreditnya belum ada. Jangan sampai. Jadi siapkan dulu itu semua dan pastikan kartu kredit Anda bisa digunakan. Jadi jangan sampai nanti nggak bisa digunakan ya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ketika kita mengakses website tersebut, pastikan Anda memiliki berbagai macam browser. Mulai dari Opera. Opera apa Opera? Terserah Anda yang pilih ya. Lalu yang kedua adalah Google Chrome. Boleh. Lalu kemudian Mozilla terserah, atau mungkin Internet Explorer. Pokoknya apapun yang bisa mengakses website, Anda buka semua ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau saking ramenya, biasanya website-website tersebut jadi istilahnya apa ya, kayak ngehang, bikin Anda jadi waiting list dan sebagainya. Nah, dengan dibukanya semua website tersebut di berbagai macam browser, itu akan membuat Anda lebih mudah terkoneksi dengan website-website tersebut ya. Yang kemudian berikutnya adalah andai kata ternyata tetap nggak dapet nih tiket murahnya atau tiket promonya ini, yang bisa Anda lakukan adalah sebenarnya memesan jauh-jauh hari sebelum hari keberangkatan. Jadi misalnya pesan 3-6 bulan sebelum hari keberangkatan. Keuntungannya apa? Yang pertama, selain Anda bisa menabung terlebih dahulu untuk budget liburan Anda, yang kedua adalah Anda juga bisa mendapatkan tiket murah. Jadi biasanya nih kalau full service airlines itu bisa lebih murah 10 sampai dengan 30%, bahkan kalau misalnya Anda beruntung bisa mendapatkan sampai dengan 50% lebih murah. Sementara kalau budget airlines itu murahnya bisa 50%, bahkan kalau Anda beruntung bisa dapat 70% lebih murah. Tuh, jadi artinya mempersiapkan waktu keberangkatan Anda 3 sampai dengan 6 bulan sebelum tanggal keberangkatan penting banget buat dilakukan, apalagi untuk mendapatkan tiket yang harganya lebih murah. Oke, saya mau coba dulu. Ini adalah Cecil Salmon Baked Rice, salah satu menu yang paling diandalkan dari Nenis Pavilion, terutama yang ada di Sumarekon Mall Bekasi ya. Enak banget. Oke, saya mau lanjut makan, tapi sebelumnya saya akan tinggalkan Anda dengan sebuah tayangan yang akan menampilkan tempat-tempat unik yang harus Anda kunjungi ketika sedang traveling. Yuk, kita saksikan tayangannya sambil saya minum Kiwi Wiki-nya ya. Enak, selamat menyaksikan. Buat travel addict yang punya hobi berenang atau diving, pasti hampir semua wisata laut dan pantai yang indah sudah pernah travel addict kunjungi. Tapi kalau diving ke tempat unik kayak yang satu ini, pasti belum pernah. Udah siapkah adrenalin Anda untuk liburan dan berenang bersama buaya? Unique traveling spot kali ini ada di Australia, tepatnya di Crocosaurus Cove di Darwin. Menyajikan wisata berbeda yang dijamin bisa memicu adrenalin wisatawannya. Tempat wisata ini memiliki kolam yang berisi buaya. Lebih seru lagi, pengunjung yang datang bisa masuk langsung ke dalam kolam. Berkunjung ke Crocosaurus Cove, Anda tidak hanya diajak untuk masuk ke dalam kolam buaya, tetapi pengunjung juga bisa memancing buaya, belajar tentang kehidupan buaya, memberi makan buaya, dan berenang bersama buaya. Biasanya, aktivitas yang paling dianggap seru para pengunjung Crocosaurus Cove ini adalah kegiatan berenang dengan buaya. Ada 2 kolam yang disediakan Crocosaurus Cove. Kolam pertama didesain khusus untuk anak-anak dan berdekatan dengan kolam bayi buaya. Hanya dibatasi dengan kaca. Nah, untuk orang dewasa, kolam kedua tempatnya. Pengunjung yang berani akan dimasukkan ke dalam sangkar yang terbuat dari kaca, kemudian dimasukkan ke dalam kolam yang berisi buaya besar selama 15 menit. Seru banget kan? Tapi hati-hati ya, nanti jantungnya pada copot. Lanjut yuk, unique traveling spot berikutnya ada di Indonesia. Untuk travel addict pencinta lobster harus tahu tempat wisata unik yang satu ini. Wisata menangkap lobster menggunakan gondola tradisional menjadi tempat wisata unik di Pantai Timang.
Gunung Kidul, Yogyakarta. Gondola tradisional yang biasa digunakan oleh nelayan untuk menangkap lobster dijadikan sarana wisata. Gondola tradisional ini dibuat menggunakan tali yang dibentangkan di antara dua tebing. Sedangkan pada bagian kereta gantungnya terbuat dari kayu. Nah, Anda bisa langsung mencoba keseruan menyeberangi bukit dan melewati besarnya ombak dari Pantai Timang ini sambil mencoba menangkap lobster. Selamat mencoba! Kita balik lagi di Holiday You, masih bersama saya Iwet Ramadan dan saya masih memberikan tips bagaimana mendapatkan tiket murah untuk bisa berlibur. Tips berikutnya untuk mendapatkan tiket murah adalah satu hal, jangan pernah membeli tiket di saat musim liburan. Seperti contohnya misalnya liburan akhir tahun, atau lebaran, atau liburan sekolah di pertengahan tahun gitu ya. Karena biasanya sudah pasti bahwa harga-harganya itu melambung tinggi sekali. Nah, cara lain yang bisa dilakukan adalah untuk mendapatkan tiket murah dengan sistem katak. Maksudnya gimana sih sistem katak ini? Jadi gini, jangan sungkan-sungkan untuk membeli tiket dengan satu atau lebih kota transit di berbagai negara. Contohnya gini, misalnya Anda mau pergi ke Korea, jadi nggak perlu pakai tiket direct Jakarta-Korea. Yang bisa dilakukan adalah misalnya gini, Jakarta-Kuala Lumpur, lalu kemudian Kuala Lumpur-Korea. Nah, kemudian pulangnya misalnya tidak langsung Korea-Jakarta, tapi bisa Korea, Filipina, Manila, lalu Manila, baru Jakarta. Kenapa seperti itu? Karena biasanya nih, masing-masing perusahaan penerbangan punya promo yang berbeda-beda dari negara asal mereka. Ya, jadi kalau misalnya Anda beli dari Kuala Lumpur, maka Anda menggunakan perusahaan penerbangan dari Malaysia. Kalau Anda transit di Filipina, maka Anda menggunakan perusahaan penerbangan dari Filipina. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu untuk kita memberikan kesempatan untuk kita melihat tempat lain sebagai tempat transit ketika bepergian liburan. Ya, hitung-hitung kita nambah destinasi walaupun tidak perlu berlibur di tempat tersebut ya. Jadi istilahnya gini, mau agak susah sedikit tapi kita bisa mendapatkan harga tiket yang murah. Cukup jelas kan? Dan sepertinya tips saya cukup lengkap nih untuk mendapatkan tiket murah di Holiday You kali ini. Tapi sebelumnya saya juga punya sesuatu lagi untuk Anda. Untuk travel addict yang suka sekali dengan wisata kuliner, kita punya liputan street food untuk Anda. Ingin tahu seperti apa? Nih dia liputannya. Bondoro berdiri udah hampir setahun dari tanggal 23 Februari tahun lalu. Nah itu awalnya memang kita tuh satu kelompok teman main bertujuh dan kita itu seneng banget masakan Jawa. Tapi kita kesulitan untuk cari tempat makan khas Jawa, otentik Solo pada khususnya yang memang enak, terus harganya juga bersahabat, terus juga tempatnya strategis. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol kita putusin kenapa nggak kita bikin aja. Lesehan Bondoro itu bukannya dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Kenapa jam 6 sore? Karena kita memang sengaja untuk ngikutin konsep lesehan-lesehan yang ada di Jogja dan Solo dan sekitarnya. Menu favorit Bondoro sebenarnya banyak, cuman sering banget di-request sama pelanggan kita, termasuk juga untuk outside catering, karena kita juga melayani outside catering. Itu top ratingnya ada tengkleng Solo. Tengkleng itu susah banget cari yang enak dan otentik, apalagi di Jakarta. Jadi semacam sup kambing, cuman dia clear soup ya, nggak pakai santan. Nah itu pedas, kita bikin pedas dan itu memang uniknya adalah karena makannya agak rekoso, makannya tuh agak susah gitu karena dia lebih banyakkan tulangnya, tapi justru itu yang membuat si tengkleng itu terkenal sebagai masakan Solo. Nah, kemudian ada nasi bakar, kemudian kita punya sambal tumpang. Nah kalau biasanya di Jakarta lebih gampang cari sambal pecel. Tumpang itu sebenarnya sama seperti pecel, sayur-sayuran direbus, tapi sambalnya itu dikasih sambal krecek seperti yang biasa kita makan di gudeg. Kemudian kita juga ada gudeg, ada nasi liwet, ada oseng-oseng mercon. Itu oseng-oseng yang terdiri dari daging dan tetelan sapi yang dimasak pedas banget.
Kalau orang makan sih tergantung lauk yang diambil ya. Cuman biasanya sih rata-rata orang makan mulai dari 12.000, 15.000, murah ya, murah dan sangat terjangkau karena customer kita kan juga sangat beragam. Ada yang mahasiswa, ada eksekutif yang pulang kantor pada jam 7, terus kemudian juga penduduk Jakarta yang sudah agak berumur gitu, yang memang sukanya nyari makanan Jawa yang enak dan otentik gitu. Kebetulan saya berkantor dekat sini dan saya juga dikenal dekat sini. Jadi sejak awal dia dibuka ini udah sangat menjadi tempat yang menarik buat saya. Di awal-awal saya seminggu sekali ke sini. Sekarang at least 2 minggu sekali, sebulan sekali saya pasti mampir ke sini karena makanan ngangenin. Ini benar-benar otentik, makanan Jawa Tengah yang menurut saya very otentik dengan harga yang sangat terjangkau. Lokasinya juga di tengah kota. Jadi there is no reason for me not to visit. Lesehan Bondoro ini terletak di Jalan KH Mas Mansur nomor 9. Kalau misalnya pengen tahu lebih jelas itu gampangnya di seberangnya apartemen Sudirman Park atau seberangnya London School of Public Relations, pas sebelumnya 7-Eleven. Makanan saya sudah habis, tipsnya juga sudah selesai saya berikan untuk Anda. Sekarang apa lagi kira-kira ya? Dessert saya mana ya? Ini dia. Hai Mbak Septi, ini boleh tolong diangkat aja ya. Ini adalah Ines Tiramisu Retresi. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak. Oke, sampai ketemu. Manis senyum mbaknya kayak tiramisu. Oke, sekarang saya akan tinggalkan Anda ya. Nanti saya akan memberikan sebuah tayangan soal Ultimate Vacation. Ini tempat-tempat yang seru banget dan emang benar-benar harus didatengin, wajib banget hukumnya. Tapi sebelumnya saya ingatkan dulu, jangan lupa untuk follow account Twitter kita di holidayu_UKK dan juga account Instagram kita. Sama accountnya adalah @holidayu_UKK. Dan jangan lupa sertakan hashtagnya adalah holidayu sama UKK. Kalau Anda penasaran seperti apa foto-fotonya, ini kita lihat sama-sama ya. Seperti ini kira-kira foto-fotonya. Bagus sekali semuanya. Kalau Anda ingin juga foto-fotonya ditayangkan di Holidayu, langsung mention ke @holidayu baik di Twitter maupun di Instagram kita ya. Satu lagi, Anda juga bisa kirim foto Anda ke email kita di holiday@ochanneltv.com. Ya, nanti akan kita post semuanya di acara kesayangan Anda pastinya, Holiday You. Sekarang saya mau coba si Ines ini, maksud saya Ines Tiramisu Retresi. Tapi jangan lupa, saya masih punya Ultimate Vacation yang harus Anda saksikan tayangannya. Ingin tahu seperti apa? Ingin tahu juga seperti apa rasanya si Ines ini? Kita saksikan dan kita coba. Sampai ketemu lagi. Nah, buat travel addict yang sudah pernah mencoba bungee jumping dan ngerasa ketagihan dengan keseruan tantangannya, di Ultimate Vacation kali ini ada 3 peringkat lokasi wisata bungee jumping tertinggi di dunia. Di posisi ketiga, lokasi bungee jumping tertinggi di dunia ada di Swiss, tepatnya di Verzasca Dam. Memiliki ketinggian sekitar 220 meter, membuat para pemacu adrenalin sering mencoba melompat di sini. Sudah lebih dari 10.000 orang yang melompat dari puncak bendungan ini. Tempat ini mulai terkenal saat muncul di permulaan film Agent James Bond 007 GoldenEye. Nah, sebelum ingin mencoba bungee jumping ini, wisatawan harus melakukan reservasi dan tes kesehatan terlebih dahulu. Ingin mencoba lompat ala James Bond? Datang ke Contra Dam dan nikmati sensasinya. Posisi kedua bungee jumping tertinggi di dunia, letaknya masih di benua Asia, tepatnya di Macau, Cina. Pada bulan Desember 2006, Macau Tower Bungee setinggi 233 meter diluncurkan di Macau Sky Tower, Cina.
inilah lokasi bungee jumping tertinggi kedua di dunia. Sebelumnya, tempat bungee jumping ini mendapat ketidaksetujuan mengenai pedoman sistem kabel yang digunakan untuk memastikan bahwa si pelompat tidak akan menabrak menara. Waduh, serem juga ya. Tapi akhirnya, operator menunjukkan mereka menggunakan teknologi baru yang dapat menjamin keselamatan si pelompat. Tempat ini ramai dikunjungi wisatawan yang suka mencoba hal-hal yang ekstrim. Yang pasti pelompat akan merasakan pengalaman paling liar dengan melompat dari Macau Tower Bungee ini. Dan di posisi pertama jatuh pada Royal George Bungee di Colorado, Amerika Serikat. Lokasi ini merupakan jembatan perlintasan kereta api di Canyon City. Sisi kanan dan kirinya adalah tebing bebatuan yang sangat curam. Dasarnya mengalir sungai Arkansas yang memiliki arus cukup deras. Anda bisa melompat dari ketinggian sekitar 321 meter dari atas jembatan. Bayangkan 321 meter! Tapi tentunya menggunakan pengaman keselamatan yang sudah pasti terjamin. Sayangnya, lokasi ini tidak selalu dibuka untuk umum. Jika tertarik untuk mencobanya, Anda bisa mengunjungi situs resminya di royalgeorgebridge.com. Nah, itu tadi 3 peringkat bungee jumping versi Ultimate Vacation Holiday U.